akan bertanya mengenai pengambilan keputusan atau dari pengalaman Bapak yang pernah Bapak lakukan. Jadi di sini saya tunjukkan yang pertanyaannya ya Pak ya. Iya. Kita mulai saja Pak. Boleh. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kasus-kasus ini kan bermacam-macam ya, macam-macam kasus, baik itu kasus yang terjadi pada siswa maupun pada diri. Jadi kita langkahnya itu ya harus kita mengidentifikasi dulu masalah-masalah, apakah itu masalah bisa diselesaikan secara dua belah pihak atau mungkin berhubungan dengan pihak lain, misalnya orang tua atau yang lain itu ya. Jadi itu caranya. Jadi tergantung kasusnya, masalahnya apa. Masalah siswa berarti siswa tersebut dengan siswa. Nah, siapa misalnya terjadi sebenarnya guru itu, pada waktu terjadi guru itu yang mengajar oleh yang nanti guru tersebut. Dan kasus ini memang tidak bisa diselesaikan oleh guru tersebut, maka nanti bisa bersama dengan guru yang lain. Jadi ketika itu dalam menyelesaikan masalah ya Pak. Ya. Misalnya saya pengambilan keputusan nih Pak. Bapak pernah ketemu nggak? Misalnya Bapak mau memutuskan sesuatu dari satu kasus A, tetapi ketika Bapak mau memutuskan melalui solusi B, Bapak nanti bertentangan dengan yang C Pak. Jadi biasanya bagaimana cara Bapak menimbang itu agar maksudnya bisa memberi solusi tapi tidak tidak ada yang dirugikan ya, atau merasa dirugikan gitu Pak? Ya memang itu dilema kasus dalam kita menyelesaikan suatu kasus ya. Nah sekarang ini kita tinjau itu kasusnya sifatnya yang bagaimana, atau sedang atau berat. Terus nanti itu melanggar aturan atau tidak, ranah hukum atau tidak gitu ya. Kalau sudah hanya melanggar tata tertib sekolah, itu kan bisa kita selesaikan. Walaupun mungkin di sisi lain ada orang tertentu atau anak tertentu terjadi misalnya dirugikan ya. Yang pihak lain mungkin pihak sekolah kalau misalnya terjadi seperti itu kan mungkin pihak sekolah tidak ada masalah gitu kan, karena itu sudah diselesaikan ya. Tapi di sisi lain juga anak tertentu bisa rugikan. Jadi solusinya anak yang seperti itu misalnya kita sendirikan ya, anak itu kasus tersebut diminta pada yang bersangkutan itu bagaimana sama-sama dia bisa nggak menyelesaikan diri sendiri dengan pernyataan diri sendiri sehingga dia tidak terjadi kasus-kasus yang serupa. Baik Pak. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi karena nggak ada keputusannya, sehingga nanti cari solusinya. Jadi keputusan dari pusat, cari atasan kita bisa kita selesaikan. Sedangkan nanti jalan-jalan atau mungkin ada juga yang memang tidak terlalu penting untuk kita selesaikan, maka itu nanti bisa ditunda keberangkatannya. Jadi tetap dilaksanakan walaupun nanti mungkin ada perubahan jadwal kegiatannya. Berarti karena tetap dilaksanakan karena dua-duanya itu penting ya Pak ya. Penting Berarti juga, kan. ya. Berarti ini jalan-jalan dulunya nggak usah. Karena ada itu, bukan seperti itu Pak? Ya enggak, jadi dicari solusi jalan yang lain. Tetap semuanya bisa jalan. Ya. Kepentingan untuk kedinasan, perintah dari atasan kita jalankan. Kemudian untuk kegiatan yang sudah kita jalankan walaupun mungkin nanti tertunda. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan kalau misalnya ketemu kasus seperti tadi Pak, mana sih yang harus saya sebagai kepala sekolah pilih terlebih dahulu? Keputusan bijak mana yang harus saya lakukan? Biasanya langkah
apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya kalau kasus-kasusnya ya tergantung kita indikasi dulu kan, istilahnya mana yang harus diselesaikan lebih dulu, mana yang lebih penting yang harus kita selesaikan. Seperti mengidentifikasi dulu Ya, Pak ya. indikasi dulu permasalahannya. Nah, misalnya ada 2 kasus yang berat diselesaikan, maka diindikasi dulu mana yang lebih penting, mana yang bisa ditunda, mana yang harus kita lakukan. Indikasi dulu permasalahannya. Identifikasi, kemudian permasalahannya apa gitu. Ya, masalahnya apa? Dan mana yang harus didudukan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Nah, jelasnya kalau mau permasalahan secara umum ya, karena kalau ini kan ada misalnya permasalahan siswa misalnya kan, ya mungkin ada sistem pencegahan gitu, ada pencegahan, kemudian terjadi berarti istilahnya pembinaan, ya kan, kemudian ada nanti untuk penyelesaian, ya kan? Penyelesaian. Jadi identifikasi dulu, kemudian melihat permasalahannya itu seperti apa, kemudian menentukan prioritas tadi ya Pak. Prioritas yang harus kita selesaikan. Prioritas baru mencari solusi tadi ya Pak. Solusi. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dilema etika tadi Pak, dua-duanya sama penting, tapi kita harus milih gitu Pak. Jadi apa yang dalam pengalaman Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saya contohkan misalnya tadi itu? Yang itu adalah kita kesepakatan bersama. Jadi bukan sebelah pihak itu kan. Sebenarnya kesepakatan bersama, sama-sama ridhonya untuk melaksanakan keputusan bersama. Gitu. Jadi kalau nanti diputuskan kepala sekolah sedangkan orang banyak, maka itu harus nanti dilema juga ya. Jika terjadi dilema, mau saya begini, akhirnya dia nggak bisa terlaksana kurang maksimal, ya kan? Jadi yang menurut Bapak efektif itu tadi adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan ya, bersama, sehingga nanti rasa bersama itu untuk melaksanakan. Jadi ada ada semangat untuk melaksanakannya agar hasilnya maksimal. Hasilnya. Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi? Tantangannya apa Pak selama ini Pak yang menurut Bapak ya? Tantangan itu kadang-kadang banyak kepentingan. Iya ya, banyak kepentingan. Kadang-kadang ya di sisi lain ada juga kepentingan tertentu ya. Di lain juga ada juga sifatnya yang dirugikan, itu kan itu merupakan suatu tantangan. Kadang kita ini juga bisa semena-mena mengambil keputusan secara ini ya, harus kita bagaimana caranya keputusan itu dari kedua belah tidak merasa dirugikan, sama-sama diuntungkan, sama-sama untuk diuntungkan kedua belah. Tantangannya itu bisa dibilang karena di sana banyak kepentingan ya Pak, terus kita harus bijaksana, jangan sampai ada yang merugikan, harus sesuai dengan aturan juga ya Pak, aturan juga, SOP-nya misalnya ada gitu ya, bisa dibilang ya harus adil juga gitu ya, tantangannya di sana. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika seperti tadi contohnya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Nah, bentuk dan atau prosedurnya seperti apa yang Bapak? Ya, kalau tergantung kasusnya. Kalau kasusnya sifatnya ringan, itu bisa langsung diselesaikan di tempat. Tapi kalau kasusnya sifatnya berat, itu harus memerlukan pihak ketiga, pihak orang lain, itu harus kita dibuat jadwalnya kapan untuk bisa diselesaikan. Masalahnya sifatnya ringan,
itu bisa kita selesaikan di tempat hanya ringan. Contoh kalau ada anak buang sampah, suruh ngambil lagi sampahnya, dibuang pada tempatnya, itu contoh. Kemudian yang sifatnya yang sedang, yang permasalahan yang sedang itu misalnya terjadi misalnya anak bolos, mungkin anak tidak kehadiran siswa dan lain-lain, itu harus dilakukan penyelesaian dengan waktu jadwal tertentu. Hanya akan kita mengambil orang tua atau pihak tertentu yang bisa kita sama-sama untuk menyelesaikan. Atau sifatnya berat, kalau sifatnya berat itu kan harus diselesaikan, ya kan? Harus diselesaikan dengan cara hukum. Kalau dia itu sudah melanggar hukum, maka harus kita berhubungan dengan pihak keamanan, gitu. Kecuali masalah tertentu yang mungkin dalam keadaan darurat, maka kepala sekolah nggak keluar musyawarah, harus kepala sekolah membuat keputusan, gitu. Langsung tanpa ini harus langsung mengeluarkan keputusan dalam situasi tertentu. Biasanya jika saya ilustrasikan ya Pak ya, mengambil keputusan yang ringan Pak, misalnya seperti yang contoh tadi yang saya sampaikan, itu termasuk ringan atau berat Pak? Seperti yang contoh tadi. Contoh yang kalau yang ringan tadi yang ringan itu ringan, masuk ringan. Jadi mungkin kalau ringan Bapak lebih mudah cepat memutuskan. Bisa memutuskan. Kalau yang kategori itu berat Pak. Kalau berat yang seperti apa misalnya? Yang berat ya misalnya kasus perkelahian sampai menggunakan senjata tajam, itu kan sudah melanggar aturan tata tertib sekolah maupun aturan peraturan hukum yang berlaku, maka itu harus memerlukan pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikannya. Itu perlu waktu, mungkin sehari 2 hari. Baik, jadi misalnya kayak kasus menggunakan senjata tajam dan termasuk berat, ini Bapak menyelesaikannya, mengambil keputusannya itu Pak, apakah nanti cukup di sekolah saja atau membawa pihak luar atau seperti apa Pak? Ya itu harus pihak luar juga ikut, misalnya orang tua, mungkin pihak komite dan mungkin pihak keamanan juga. Penyelesaiannya gimana? Jadi kasus-kasus yang terjadi pada tergantung dengan kedua belah pihak, maksudnya pihak mungkin yang terjadi permasalahan tadi, orang tuanya, komite diperlukan, kemudian juga dari pihak keamanan tentunya gini. Itu dua operatif pada. Jadi Bapak di sini dalam mengambil keputusan, saya harus menggunakan atau menggunakan bantuan orang luar nih untuk menyelesaikan kasus ini. Berarti itu termasuk yang berat gitu ya Pak. Ya. Kemudian misalnya contohnya lagi pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yang apa ya Pak, yang benar-benar Bapak tuh yang harus menentukan. Misalnya kalau yang tadi mau pergi karya wisata, ternyata ada tugas dari dinas misalnya kan, itu kan termasuk ringan atau berat Pak? Ringan ya? Itu termasuk ya gimana ya? Ketika Bapak menyelesaikan itu dengan mudah atau perlu dijadwalkan gitu Pak? Kalau itu kan nggak perlu. Ringan ya? Kasusnya ringan itu. Karena itu bisa kita atasi ya, bisa kita selesaikan. Dan rangka AMDK nih Pak ya, misalnya komputer kita bantuannya belum datang ya Pak ya, dikit-dikit Bapak berpikir saya harus mengambil keputusan nih, saya harus sekolah sudah harus siap muter dalam jumlah sesuai dengan anak-anak yang AMDK, itu mengambil keputusannya Bapak bagaimana? Itu termasuk berat atau ringan? Itu masuk ringan karena bisa kita lakukan kan, walaupun ya sedang lah gitu ya, karena ya itu jadwal AMDK kan sudah jadwal nasional yang harus diikuti oleh siswa gitu. Kemudian kepala sekolah kan tahu situasi sekolah tertentu, oh alatnya nggak ada, komentarnya nggak ada, bagaimana kepala sekolah berpikir
mencari apa buat cari sewaan atau pinjaman lain, karena kita nggak punya alat yang memadai untuk kegiatan shopping. Itu saya anggap itu nggak terlalu berat lah buat saya untuk kita selesaikan. Gitu. Terus ada sesuatu yang bisa membantu kita untuk meminjamkan alat-alat tersebut. Kalau dari yang ringan, sedang, kalau yang berat itu seperti apa Pak? Menurut Bapak dan pengalaman Bapak dalam caranya mengambil keputusan yang berat. Yang berarti ya seandainya kita sendiri nggak bisa menyelesaikan, yang sifatnya harus keterlibatan dengan pihak ketiga atau pihak lain gitu. Itu. Jadi kalau seperti tadi dianggap ya ringan-ringan lah, ya bisa kita selesaikan. Jadi ketika kita memang memerlukan pihak lain ya dalam mengambil keputusan itu termasuk apa ya, kategori berat gitu. Iya, kategori berat karena nggak bisa kita memutuskan sendiri. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kita bahas tadi Pak? Bisa membantu ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah atau membantu Pak menurut Bapak? Pertama kasus itu kan harus diselesaikan. Sebetulnya jadi ya, banyak faktor, kawan-kawan kita di sekolah kan banyak. Kita bisa diskusi dengan kawan-kawan sehingga kita nanti bisa cari solusinya. Karena seorang pimpinan kan keterbatasan juga banyak gitu kan. Jadi otomatis nanti pihak kawan-kawan di sekolah juga gitu. Termasuk juga pihak atasan kita, karena kita kan punya atasan. Kita bisa komunikasikan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga nanti bisa cari solusinya. Atau pihak lain juga swasta atau apa pihak tentu yang bisa memang bisa membantu sekolah dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ya, jadi faktornya tadi dari rekan sejawat, dari guru ya Pak, dari diskusi juga, jadi sangat membantu Bapak dalam mengambil keputusan ya. Kemudian pihak lain juga sumbangsi atau diskusi dengan pihak lain ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan? Ya, keputusan itu tergantung situasinya. Situasi kondisi yang harus kita sampaikan, mana yang bisa kita selesaikan secara cepat, mengapa tidak harus diselesaikan secara cepat. Jangan suatu permasalahan itu jangan ditunda-tunda untuk kita selesaikan sesuai waktunya. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau nanti tunda permasalahan itu nanti akan bertambah terus. Nah itu yang harus kita. Ya, jadi pembelajaran yang bisa Bapak petik ya, maksudnya mungkin sendiri itu jangan menunda. Jangan menunda. Jangan menunda dan segera diputuskan. Harus diputuskan, harus diselesaikan. Jadi dan saat itu Bapak merasa saya sudah dengan bijaksana mengambil keputusan ya Pak ya, tapi ternyata masih ada hal lain atau pihak lain yang apa ya mungkin kurang puas atau tidak setuju gitu ya Pak, dan pihak ini sebenarnya tidak masuk ke dalam lingkungan sekolah yang memang waktu itu memutuskan bersama begitu ya. Itu menjadi apa ya, pengalaman yang berat sekali ya Pak ya. Kadang kita merasa keputusan yang kita ambil sudah tepat, sudah bijaksana dengan melibatkan seluruh lapisan yang memang dilibatkan, ternyata masih ada hal-hal yang duga-dugaan gitu ya Pak ya. Baik Pak, itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti pengalaman Bapak menjadi pembelajaran bagi saya. Terima kasih ya Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ida? Baik, ya memang agak sakit sedikit. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk membantu saya membuat tugas modul yang satu tentang pengambilan keputusan Pak. Jadi di sini nanti kita wawancara pengalaman Pak Edi selaku kepala sekolah, apa saja yang mungkin pernah berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai dibagikan gitu Pak Edi. Jadi nanti saya menggunakan pertanyaan panduan Pak. Iya, siap Ibu Ida. Kita mulai Pak ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Pak? Jadi dalam mengidentifikasi kasus itu kita lihat skala prioritas. Jadi cara penyelesaiannya model ada yang bisa langsung diselesaikan atau istilahnya monolema, kemudian ada yang dilema antara dua pilihan karena dua-duanya sama, dan trilema. Jadi tinggal kita ngambil bagaimana sebijak-bijaknya itu kita mengambil keputusan dan menyenangkan bagi semua pihak yang kami lakukan. Jadi analisis permasalahan yang ada itu Mbak Bu Indah. Pak ya. Jadi ada skala prioritas, kemudian ada monolema, trilema, dan dilemanya diusahakan menyenangkan semua pihak ya Pak ya. Gitu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang jelas selaku pimpinan kita tidak otoriter. Pertama, kita melakukan diskusi di mana orang yang terlibat dalam kasus dilema itu tidak kita ikutkan dulu. Tidak kita ikutkan, kita bersama, kita minta masukan dari kawan-kawan yang tidak masuk dalam dilema tadi. Kemudian pada akhirnya kami bisa mengambil keputusan, di mana keputusan itu tentunya bisa menyenangkan semua pihak. Jangan sampai ada yang satu dirugikan dan satu diuntungkan, tapi sama-sama bisa jalan. Itu walaupun akhirnya keputusan itu pada diri saya selaku pimpinan, tapi paling tidak ada masukan dari rekan-rekan sejawat. Itu prosesnya. Baik, jadi menjalankan pengambilan di keputusan di sekolah itu melalui diskusi rekan sejawat atau guru-guru gitu ya Pak. Terus kemudian ya itu jangan sampai merugikan sepihak yang berkepentingan. Kemudian misalnya Pak ya, saya memberikan ilustrasi begini Pak. Misalnya sekolah Bapak sudah merencanakan studi tour misalnya ya dengan guru-guru untuk merekatkan ikatan keluarga, jadi refreshing juga pada misalnya hari Sabtu ya Pak. Jadi, tapi kemudian tiba-tiba ada perintah dari Dignas, ada kepentingan Dignas yang harus dilaksanakan hari itu, mungkin apa monitoring atau mones atau seperti apa. Nah, dalam Pak Edi mengambil keputusan yang bijaksana seperti apa itu Pak kira-kira? Di antara kan dua-duanya baik semua itu Pak. Iya. Terima kasih. Jadi betul itu dilema itu memang terjadi. Dan itu kenyataan. Jadi itu kasus itu terjadi. Jadi pada saat hari itu saya harus melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan saya. Hari itu juga saya ada jadwal mendadak melakukan pendampingan di SD. Nah, akhirnya saya dengan kawan-kawan kumpul dulu, berunding dulu. Bagaimana Bapak-bapak, saya minta masukan. Karena besok Senin
hari Selasa, besok Selasa yaitu melakukan pendampingan di SMSD di Kecamatan Lais. Padahal hari Senin itu, hari Selasa itu saya sudah ngomong dengan ibu-ibu bahwa hari Selasa kita itu akan melaksanakan aksi nyata praktek baik itu tentang bedah PMM. Akhirnya memang ada yang ngomong seperti ini, sudah kita ambil jalan tengahnya, kita dapat sini dapat, ya sudah Bapak ambil yang keluar dulu diutamakan karena itu menyangkut kepentingan orang banyak. Yang sini biarlah kami menyesuaikan Bapak kapan. Nah ini kasusnya sama. Ini adalah kepentingan di dalam, itu bisa dikomunikasikan, sedangkan yang ke dinas itu menyangkut tugas dan tanggung jawab selaku pegawai negeri sipil di bawah dinas pendidikan. Kita dengan bijak akhirnya kawan-kawan memahami. Jadi yang sini tidak dirugikan. Seharusnya saya harus berangkat jalan-jalan hari Senin atau hari Senin itu saya harus melakukan monitoring dengan pihak dinas pendidikan. Akhirnya dengan adanya kompromi, alhamdulillah kedua belah pihak dapat berjalan. Yang ini memahami, yang ini. Jadi sama-sama bisa saling memahami lah. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang disenangkan. Saling berjalan bersama-sama. Iya, Itu. Nah, berarti betul ya tadi seperti yang Bapak sampaikan, prioritas dulu Pak ya, kemudian diskusi dengan teman-teman, guru-guru, rekan sejawat. Kemudian kedua hal baik ini tetap bisa berjalan Pak. Berjalan. Walaupun mungkin ada yang harus mengarah dulu Pak ya. Mungkin jadwal ulang seperti itu ya. Tapi yang penting semuanya jalan. Jadi ini betul terjadi tanggal 20 tanggal berapa hari Selasa? Hari Selasa itu seharusnya saya ngasih materi kawan-kawan. Ternyata hari Selasa saya dipanggil kawan untuk ngasih materi di sana. Akhirnya tadi saya sampaikan gimana Bu, saya akhirnya itulah kawan memahami. Ya sudah, yang penting kita sama jajan. Jadi yang ini juga tidak kecewa, yang kawan-kawan juga tetap jalan. Jadi saling memahami. Kuncinya di antara kita saling memahami fungsi tugas dan tanggung jawab. Oh, itu yang dilema etika itu boleh dikatakan agak mudah bisa diselesaikan. Yang dilema etika itu kan yang agak susah seperti ini Bu Indah. Satu kasus di sekolah saya selaku pimpinan harus adil. Di sisi lain dia kemanusiaan. Kenapa? Dia itu guru honor. Honor itu gajinya berapa? Saya harus minta, kalau namanya pegawai kan tidak mempeduli honor dan tidak, harus jam 7:30 masuk. Tetapi dia itu kan harus bekerja nyadap atau apa. Ini kan antara kemanusiaan dan tanggung jawab. Nah, akhirnya ya kompromi. Tetap bagaimanapun juga kemanusiaan jalan, tugas dan tanggung jawab sebagai guru jalan. Akhirnya dengan pendekatan personal mereka paham, akhirnya ya dua-duanya jalan. Alhamdulillah sekarang sudah nggak terjadi pulang atau berangkat lambat, nggak. Sekarang ya sudah silahkan gitu. Jadi pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan personal. Jadi tidak saya marah, tidak ada. Pokoknya saya cari akar permasalahan dulu. Ya udah. Sebagai pimpinan kita harus bijak. Memang dihadapkan dilema seperti itu memang sulit. Cuma kita kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai pegawai harus sejalan. Itu Bu Indah. Bu Indah. Ini pengalaman yang baik sekali Pak. Bisa untuk saya belajar juga gitu, bahwa misalnya bahwa peraturan itu kadang ya itu tadi terbentur dengan kemanusiaan itu ya, tapi tanggung jawab harus tetap tanggung jawab harus jalan. Pak Bapak tadi mengambil jalan tengahnya melalui pendekatan personal ya Pak ya. Jadi itu tuh pengalaman Bu Indah. Nah kemudian dari cerita pengalaman Bapak tadi ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya. Pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu kenapa sih guru saya ini selalu misalnya datangnya kok terlambat. Setiap hari Kamis
hari Rabu kok datang terlambat. Saya perhatikan terus, oh ini. Setelah identifikasi permasalahannya, oh ternyata dia itu setiap hari Rabu dan Kamis nyadap dan dodos. Nah, oke, udah. Oke, permasalahannya berarti dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ya, cara cari jalan penyelesaiannya bagaimana agar dia itu tetap masuk jam 7:30. Akhirnya saya cari jalan penyelesaiannya. Pertama, saya melakukan pendekatan secara personal, kemudian saya cari langkah-langkah bagaimana agar mereka tidak terlambat. Nah, akhirnya setelah dapat langkah-langkah itu, baru saya ketemu yang sama yang bersangkutan. Saya ngobrol, sekali lagi pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan personal, bukan pendekatan pendekatan hukuman. Personal, jadi saya tetap seperti itu. Kenapa Mas setiap hari Rabu dan Kamis kok terlambat? Nyadap Pak kalau hari Rabu, kalau hari Kamis itu dodos. Ya gimana Pak untuk memenuhi kebutuhan? Oh, ya Mas ya nggak apa-apalah gitu kan. Nah, bagaimana kalau dodosnya mungkin agak pagi, misalnya habis subuh atau jam 5 dodos, jam 7 kan selesai. Nah, nanti kemudian untuk beresnya seperti itu gimana? Coba saya membaca konsep guru penggerak, paradigma baru pembelajaran yang memerdekakan, sedikit-sedikit ya saya jalankan. Jadi kalian jangan bicara dulu tentang kurikulum merdeka, tapi bagaimana Anda bisa merubah paradigma baru pembelajaran. Itu Bu Indah pengalaman. Luar biasa Pak Edi. Ya. Kemudian jadi langkah-langkah tadi dari identifikasi masalah, kemudian mencari solusi, baru kemudian berdiskusi dengan yang bersangkutan gitu ya. Jadi nanti itulah langkah-langkah pengambil keputusan terhadap sang guru tersebut gitu ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Yang saya anggap paling efektif adalah pendekatan personal. Jadi artinya saya selaku pimpinan dengan rekan-rekan guru itu tidak mau saya dipisahkan saya sebagai kepala sekolah, tapi saya lebih nyaman dianggap sebagai bapaknya. Nah, jadi kalau saya dianggap sebagai bapak, dia itu kan ngomongnya agak bebas, tapi kalau sudah bicara itu kepala sekolah saya, atasan saya, mesti sungkan. Jadi saya gunakan sekali lagi adalah pendekatan personal. Kemudian hal-hal apa saja Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak selaku kepala sekolah ya pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Tantangannya ini seperti ini. Contoh, ini ya, di tempat saya itu ada guru secara umur memang lebih tua daripada saya, tapi secara pangkat dan golongan jauh dengan saya. Hampir setiap hari datang itu terlambat, pokoknya di atas 7:30. Saya tidak menegur mereka, saya tidak pernah menegur kawan-kawan yang datang terlambat. Cuma saya ngasih contoh, setiap hari saya datang sepenting jam 7, jam 7:30 paling lambat segitu. Ini adalah contoh suri teladan pimpinan terhadap anak buahnya. Jadi yang dituakan saya memberi contoh kepada rekan-rekan, yalah setiap hari Senin dan seterusnya kita datang duluan daripada didului anak. Nah itu. Jadi contoh-contoh semuanya itu Bu Dewi. Jadi saya nggak mau menegur karena sudah sama-sama tua. Prinsipnya seperti itu. Ya. Pernah nggak Bapak itu merasa salah mengambil keputusan? Misalnya begini, perasaan saya kemarin kita udah diskusi, pihak yang berkaitan juga sudah sepakat. Tapi ketika kita mengambil keputusan, misalnya Bapak ambil keputusan, ternyata mungkin ada efek misalnya ada efek yang tidak menyenangkan. Itu pernah nggak Pak? Itu tantangannya itu di mana Pak letaknya Pak? Jadi misalnya yang namanya keputusan itu diambil bersama, tanggung jawab bersama,
dilaksanakan bersama-sama. Jadi kalau sudah disepakati itu sudah kesepakatan bersama. Jadi sudah menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab saya selaku kepala sekolah, tetapi ditanggung jawab bersama. Makanya setiap kemudian nih berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Oke, terima kasih Bu Indah. Jadi yang mempermudah saya mengambil keputusan itu adalah konsepnya satu sekolah satu keluarga. Ya. Jadi tidak ada yang namanya anak emas, ada anak perak, anak perunggu, tapi semuanya sama. Apalagi di sekolah saya, mereka itu tidak mau saya panggil dengan kata-kata Bu atau Pak, karena dia merasa anak-anak saya. Dia nyaman saya panggil dengan namanya. Makanya sesuatu ada permasalahan itu cepat terselesaikan. Jadi tidak menunggu besok atau lusa kawan-kawan langsung ngasih masukan, Pak gini Pak, begini Pak. Nah gitu Pak. Jadi intinya Pak Edi, terima kasih atas pengalamannya tadi yang akan menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Sudah berbagi ilmu juga tadi bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi apa ya Pak, pedoman bagi yang muda-muda dan bagi saya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ada untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Indah. Pokoknya tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat Pak. Semangat.